jujur dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang kami selenggarakan ICA Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Dimanapun saudara berada, di Hong Kong ataupun dimanapun, kami percaya ibadah ini ada buat kita semuanya. Dan saya mendoakan agar kita semua semakin hari bertumbuh di dalam kehidupan iman kita, dalam pengiringan kita akan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Penyelamat kita. Nah, hari-hari ini kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Mari kita hidup tidak lagi sebagai orang-orang yang selalu kalah, tetapi sebagai lebih daripada pemenang, karena Kristus, Roh Allah ada dalam kehidupan kita. Dan saya mendoakan untuk kita selalu di dalam kehidupan yang berkemenangan. Apapun kehidupan dunia kenyataannya, mungkin kita menghadapi masalah, pergumulan, ingat Tuhan kita, Yesus Kristus sudah mengalahkan maut, memberikan kita hidup yang kekal, hidup di dalam iman, hidup di dalam kuasa Roh Kudus sampai pada hari Tuhan. Saudara sekalian, semangat di dalam mengiringi Tuhan, semangat dalam kehidupan iman kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan sekali lagi disirami oleh air surgawi yang akan menyegarkan kita, memulihkan kita, bagi kita semua yang mungkin hari-hari ini mengalami pergumulan, iman kita sedikit letih, lesu dalam kehidupan kita berkeluarga, pekerjaan kita. Saya percaya di tengah minggu ini kita sekali lagi akan dilawat oleh kuasa Tuhan. Siapkan hati saudara, mari kita akan memuji Tuhan, membuka hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, bagi rema Tuhan, agar tumbuh berkembang dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu tidak pernah terputus dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah kasih itu adanya. Terima kasih Bapa di surga yang sudah mengutus Roh Kudus tinggal dalam hidup kami. Saat ini kami akan memuji Engkau, pakai mulut, bibir kami dan pengertian kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, sehingga kami boleh menerima shalom dari surga, menyegarkan hidup kami saat ini, dan kami boleh siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya hadirat Tuhan ada dalam kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di tengah-tengah aktivitas kegiatan kami sehari-hari, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita siapkan hati memuji Tuhan. Ya Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Kami rindukan mereka juga boleh merasakan kasih Bapa dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami tetap percaya waktu-Mu akan tiba. Mereka juga merasakan damai sukacita. Berikan kami hati yang melayani Tuhan dengan sungguh untuk menyenangkan-Mu, semua bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus.
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah bagi kami. Jalan-Mu tak terselami oleh pikiran kami. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau yang pegang hari esok kami. Kami tidak ada ketakutan bersama Engkau. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu yang menguatkan kami. Di tengah badai kehidupan yang bergoncang, kami tetap punya Allah yang setia, Allah yang dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya, saya percaya ketika saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan, hadirat ada di tempat saudara. Ketika hadirat ada, Dia akan menyegarkan kehidupan saudara, Dia akan memulihkan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara, mari kita membuka hati kita sejenak untuk firman Tuhan, agar kita sungguh-sungguh sekali lagi belajar, diperlengkapi, dan kemudian kita dikuatkan dalam perjalanan iman kita. Saudara, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana saya sedang membahas dari kitab Roma, terutama Roma 8 yang merupakan inti daripada kitab Roma, di mana Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita sebelumnya semua adalah orang berdosa, dan kita membutuhkan Kristus sebagai penyelamat. Dan ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan ketika kita menerima anugerah keselamatan, tidak berhenti di sana. Ada anugerah-anugerah lain yang menyertai kehidupan kita. Minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana kita memiliki anugerah keyakinan di dalam janji-janji Allah selama kita hidup di dalam dunia ini, sehingga kita selalu berhidup di dalam kemenangan. Firman Tuhan, bagaimana segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Apa? Supaya kita semakin hari dalam kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan bisa memakai permasalahan, tantangan kehidupan kita untuk membangkitkan iman kita, untuk kita disempurnakan dalam iman di dalam Kristus Yesus. Saudara, sungguh indah Tuhan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Anugerah-anugerah diberikan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya berbicara tentang dari kitab Roma pasal ke-8, masih judulnya adalah Anugerah Keyakinan dalam Kasih Allah. Keyakinan di dalam kasih Allah. Saudara, itu adalah anugerah, saudara.
Berbeda dengan dunia, berbeda dengan ketika kita belum percaya kepada Tuhan. Apa yang kita yakini? Keyakinan kita akan dunia akan bersifat sementara. Ketika keyakinan itu hilang, kita akan menjadi susah hati. Kita kehilangan arah dan kita tidak yakin kehidupan kita dan membuat kita khawatir. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Saya harap keyakinan di dalam kasih Allah yang merupakan anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita, dijamin Allah dalam Roh Kudus di dalam kehidupan kita, akan membuat kita tidak pernah akan menjadi khawatir dan takut lagi. Sekalipun tantangan dalam kehidupan kita ada, keyakinan kita akan kasih Allah akan membuat kita kuat. Haleluya, saudara sekalian. Nah, saudara tahu bahwa ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi anak Allah. Kita tidak lagi menjadi budak, diangkat menjadi anak. Nah, kalau kita melihat dalam dunia, kalau seseorang diangkat menjadi anak, ya kadang-kadang anak yang menjadi anak angkat itu kadang-kadang merasa dibuang gitu sama orang tuanya. Ya, saudara sekalian, kita harus tahu anak yang terlahir di dalam keluarga memang diinginkan, tetapi ya kadang-kadang ada perasaan, wah kita tidak ada pilihan. Tetapi seorang anak angkat, ya diangkat, itu dipilih oleh orang tua angkatnya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Sebagai anak angkat kerajaan Allah, diangkat dari budak menjadi anak kerajaan Allah. Kita dipilih, ditentukan, diperlengkapi. Saudara sekalian, kita dimiliki oleh kasih Bapa. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak oleh karena kasih Bapa. Jadi, dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, kita bisa memanggil Bapa, dan dalam kehidupan kita di dunia masih ada masalah, pergumulan, tantangan, oposisi, ya penganiayaan, bahkan jangan lupa kita memiliki kasih Bapa. Dia sudah memilih kita dengan kasih-Nya, mengangkat kita dengan kasih-Nya, kemudian Dia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Itulah anugerah dengan keyakinan akan kasih Allah. Apa itu keyakinan, saudara? Mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, kita yakin dan kita sering mendengar firman itu, dan kita selalu meneguhkan hidup kita dengan keyakinan bahwa Allah penolongku, dan kita tidak khawatir dan tidak takut lagi. Tetapi dasar apa keyakinan kita? Kita harus tahu sehingga kita tidak ngomong dan kemudian off lagi, on lagi, off lagi. Ketika begitu besar tantangan dalam kehidupan kita, kita menjadi khawatir lagi. Sehingga kita bisa mengatakan, aku yakin. Dasarnya apa? Saudara sekalian, dasarnya adalah kasih Allah yang tidak pernah sirna, hilang, menjadi kabur dalam kehidupan kita. Kita harus tahu. Nanti kita akan melihat bahasan kita hari ini. Ayat berikutnya kita lihat. Di dalam perjanjian lama di kitab Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang menaruh keyakinannya kepada Tuhan. Saudara, yes, kita percaya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat. Kita yakin kehidupan kita di dalam Tuhan. Tetapi dalam apa? Dalam karakter Tuhan, dalam kebesarannya. Apa yang mengikat kita sehingga kita sungguh yakin dan tidak terputuskan keyakinan itu? Kita mau selama-lamanya kita memiliki keyakinan. Apa arti keyakinan? Di dalam kamus saya boleh mengambil confidence atau keyakinan, ada suatu perasaan atau kepercayaan kepada sesuatu yang bisa kita percayai, kita rely on, kita bisa andalkan seseorang atau sesuatu, sehingga kita memiliki keyakinan itu. Saudara, mengapa kita memerlukan keyakinan dalam hidup ini? Nah, saudara, kita tahu kalau saudara menyeberang jalan gitu ya, ada lampu merah. Kalau hijau, kita yakin kita bisa jalan, dan kita tahu semua mobil akan berhenti, sehingga kita bisa melewati lampu merah, penyeberangan jalan itu dengan yakin dan confident.
Karena kita percaya lampu hijau, dan kita percaya yang menurut hukum tidak ada boleh ada mobil lewat menyeberangi jalan itu selama lampu hijau untuk berjalan kaki. Nah, ketika lampu tidak hijau, kita tidak yakin mau jebrang atau tidak. Jangan-jangan ada mobil akan lewat dan mungkin menabrak kita. Nah, ini adalah confident, keyakinan akan sesuatu, akan satu hal atau manusia, bahwa kita bisa meletakkan kepercayaan kita kepada itu, atau kita bisa mengandalkan itu. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita harus memiliki keyakinan untuk kita dapat melakukan sesuatu dalam merencana, sehingga mendatangkan kekuatan bagi kita, arahan dalam kehidupan kita, sehingga mengalami produktivitas yang baik dalam keadaan apapun, mendatangkan kenyamanan melakukan sesuatu karena kita yakin. Sama halnya ketika kehidupan iman kita, kalau kita yakin akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan janji-janji Tuhan yang merupakan anugerah, kita akan melakukannya selama kita mengikuti firman Tuhan. Kita tahu apapun tantangan kehidupan kita, kita akan jalan terus sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kita memiliki keyakinan, kepercayaan kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Nah, saudara sekalian, keyakinan bisa kadang-kadang menjadi hal yang tidak baik, karena kita meyakini sesuatu yang salah. Jadi keyakinan kita harus ditempatkan pada hal-hal yang benar. Kepada siapa? Kepada apa? Sebagai orang percaya, keyakinan kita bukan pada diri kita, bukan pada pengalaman kita, ya, pendidikan kita, bukan kepada manusia sekeliling kita, bahkan bukan kepada seorang yang punya kehebatan, tetapi keyakinan kita hanya kepada Tuhan, sehingga keyakinan kita mendatangkan shalom, mendatangkan kehidupan yang yakin kita jalani apapun tantangan, permasalahan dalam kehidupan kita itu, saudara sekalian. Nah, saudara, kita disebut orang percaya karena kita percaya sesuatu. Amin. Kita percaya sesuatu bahwa Tuhan Allah Bapa dan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita. Kita disebut orang beriman karena kita mengimani sesuatu yang kita percayai, yaitu janji-janji firman Tuhan. Itu adalah kepastian dalam janji firman Tuhan. Nah, saudara, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Ini kisah nyata. Kalau saudara pernah mendengar jembatan merah di San Francisco, yang jembatan sangat terkenal sekali, warnanya merah semuanya. Kalau di Hong Kong ada seperti jembatan panjang, jembatan Qingma, ya, kalau kita ke airport, jembatan yang bagus sekali, jembatan gantung gitu ya, yang luar biasa. Nah, jembatan di San Francisco itu, Golden Gate namanya, itu dibangun dan selesai pada tahun 1937, sudah lama ya. Nah, ketika pertama kali dibangun ada dua fase sebenarnya. Fase pertama dibangun dengan menelan korban sebanyak 23 orang. Mereka harus mengalami kematian karena kecelakaan pada waktu dibangun fase pertama. Dan fase pertama itu dibangunnya sangat lama sekali. Ya, mungkin karena orang takut, jadi memperlambat proses pembangunan jembatan, konstruksinya dan sebagainya. Nah, kemudian oleh pihak manajemennya yang membangun itu memikirkan sesuatu apa yang terjadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk fase kedua mereka akan membuat net di bawah pembangunan jembatan itu, net penjaga di bawah pembangunan jembatan itu, sehingga orang yang membangun jembatan itu yakin dan percaya dan memiliki confidence untuk melakukan pekerjaannya. Dan benar, saudara, tahap kedua pembangunan jembatan Golden Gate itu, jembatan merah itu, sangat cepat selesainya. Kenapa? Karena orang tidak takut. Sekalipun mereka jatuh, ada netnya. Dan memang ada 10 orang yang jatuh, tetapi mereka semua jatuh ke net dan tidak mati. Mereka selamat. Nah, inilah artinya, saudara, bahwa ketika orang yakin apa yang dilakukannya, yakin ada sesuatu keselamatan yang menjaga kehidupannya, mereka akan melakukan segala pekerjaan mereka dengan yakin dan efisien, dengan nyaman, dan mempercepat produktivitas pekerjaannya. Dalam hal kehidupan orang percaya, kita harus memiliki keyakinan itu, sehingga
Ketika kita menjalankan kehidupan kita menjadi efektif, bisa menjadi berkat, dipakai Tuhan, talenta kita 100% untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak khawatir dalam kehidupan kita. Tantangan ada, kita percaya Tuhan beserta kita. Pergumulan ada, ya. Kesedihan ada, ya. Duka cita ada, tetapi kita tahu shalom Tuhan. Kita tahu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara yakin dikasihi Bapa? Tidak hanya ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi yakin akan kasih abadi Bapa kita menyertai kehidupan kita. Ketika kita memiliki itu, kita akan memiliki keyakinan menjalankan kehidupan kita. Kita tidak khawatir, kita tidak kalang kabut dan menjadi stres ketika kita mendengarkan omongan orang, penghinaan orang. Kita tidak khawatir. Kasih Bapa tetap dalam kehidupan kita. Bahkan kita ketika melakukan kesalahan dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, kita yakin kasih Allah mengampuni kita, kasih Allah mengampuni segala dosa kita. Kita yakin ketika manusia tidak mengampuni kita, tidak memaafkan kita, kita yakin kasih Allah membuat kita diampuni. Ketika kita datang memohon ampun kepada Tuhan, ketika kita dalam keadaan tertekan, kita tahu kasih apa, kasih Bapa selalu akan datang memeluk kehidupan kita. Sebagai umat Tuhan, kita jangan bangun keyakinan pada hal yang salah hanya kepada kasih Bapa. Kadang-kadang kita membangun keyakinan kita akan harta kita, ya, kepintaran kita, bahkan pelayanan kita, kesuksesan kita. Kita membangun keyakinan kita pada dunia ini, pada anak-anak kita, pada masa depan kita. Tidak. Kita membangun keyakinan kita di dalam kasih Bapa yang sempurna, yang abadi. Hari ini saya akan membahas dari kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saudara, di bagian ini, kalau saudara baca bagian ini, ada yang mengatakan ini adalah ayat-ayat yang sungguh-sungguh menghibur umat Tuhan. Sungguh-sungguh mendatangkan kelegaan bagi kita semua. Dan dikatakan mungkin bagian ini adalah bagian paling menghibur dari seluruh firman Tuhan. Ya, di dalam teks ini Paulus memberikan kita alasan untuk percaya diri. Tidak dalam diri kita sendiri, tetapi di dalam kedaulatan, kuasa, dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan ini kalau kita nanti kita bahas akan memberikan pengharapan bagi kita. Ini adalah anugerah yang menjadi warisan kita sebagai anak Allah. Dan saya percaya ketika saudara percaya dan yakin akan firman Tuhan ini, saudara akan berjalan dalam kehidupan saudara, produktivitas kehidupan iman saudara akan baik, pelayanan saudara akan menjadi baik, kehidupan keluarga saudara akan menjadi efisien saudara, dan tidak pernah tersendat dan tidak pernah terdiam. Kehidupan iman saudara selalu akan mendatangkan berkat bagi orang lain, mendatangkan berkat dan pelayanan bagi orang lain, dan juga memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita baca Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ayat 31 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Suatu firman Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus ingin meyakinkan kita, saudara, ketika pasal 8 dimulai dengan no condemnation, diakhiri dengan no separation, tidak ada penghukuman, dan kemudian diakhiri dengan tidak ada perpisahan di dalam Kristus Yesus. Oleh kasih-Nya kita sudah diampuni, oleh kasih-Nya kita diikat sampai selama-lamanya. Suatu ayat yang menghibur kita. Seharusnya kita harus yakin akan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ayat ini sendiri sungguh luar biasa, bukan? Ada dua mungkin ayat yang sering kita kutip yang sangat terkenal, ya. Nah, tetapi hari ini saya akan membahas 3 poin daripada pembahasan beberapa ayat ini. Poin pertama, bahwa tidak ada perlawanan, tidak ada oposisi bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada gugatan bagi kita yang sudah menjadi anak Allah, dan juga tidak ada pemisahan karena kasih Allah yang abadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus melemparkan pertanyaan dan dia menjawabnya dengan keyakinan yang mendatangkan kekuatan bagi kita, keyakinan bahwa kita selalu di dalam kasih Allah Bapa yang abadi. Kita belajar hari ini pertama, di dalam kasih Bapa tidak ada yang melawan. Jemaat Tuhan, di dalam kasih Bapa, anugerah keselamatan yang menjamin kasih Bapa itu, kita harus yakin tidak ada satupun bisa melawan kita. Haleluya. Kita lihat bacaan kita tadi mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dari ayat-ayat ini kita langsung merasakan suatu penghiburan, mendatangkan keyakinan, merasakan kuasa dan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlepas dari siapapun atau apapun yang akan datang melawan kita, Tuhan ada di pihak kita, dan kita adalah milik Tuhan selama-lamanya. Nah, keyakinan pertama yang kita harus miliki yaitu, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Saudara, apakah semuanya itu? Semuanya itu berdasarkan ayat-ayat sebelumnya di dalam kitab Roma ini. Semuanya itu tentang keselamatan kita, tentang kuasa Tuhan untuk memilih, menyelamatkan, dan menyertai kehidupan kita. Bahwa kita sudah dibebaskan dari segala dosa dan kutuk ikatan iblis. Kita sudah diangkat menjadi anak daripada dulu adalah budak si iblis. Tentang semuanya itu, apakah yang akan kita katakan? Kita sudah milik Tuhan. Saudara, kita tidak lagi ragu akan itu semuanya. Keselamatan kita, jalan kehidupan kita, menjadi anak Allah sampai pada hari Tuhan, itu harus mendatangkan keyakinan bagi kita. Menjadi milik pusaka kerajaan surga, sudah untuk masa depan kita. Saudara sekalian, dan keyakinan kedua dikatakan tadi firman, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Bukankah kata-kata ini sering kita kutip? Tapi mari kita lihat, kata jika, kadang-kadang, jika dia datang, kalau enggak ya udah gitu ya. Kata jika kadang-kadang tidak mendatangkan keyakinan. Tetapi kata asli jika ini dalam bahasa aslinya adalah itu sebenarnya istilah yang mendatangkan kepastian, seperti sebenarnya diterjemahkan seperti ini. Sebab Allah di pihak kita, karena Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, keyakinan itu harus ada dalam kehidupan kita. Paulus ingin mengatakan karena kita sudah menjadi anak Allah, karena kita menjadi anak Allah, sehingga Allah itu di pihak kita, Siapakah yang akan datang melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita, karena Tuhan di pihak kita. Yang bisa melawan kita adalah Allah itu sendiri. Tetapi Allah di pihak kita, kita menjadi milik Allah. Allah hidup di dalam kita. Inilah firman Tuhan yang harus mendatangkan keyakinan
keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada yang bisa melawan kita. Ya, iblis akan selalu melawan kita, memakai manusia, merendahkan kita, mencemooh kita, memfitnah kita, menghina kita. Mereka akan melawan kita, tetapi tidak bisa mengalahkan kita. Karena Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, karena Allah ada di pihak kita. Nah, saudara, hanya ada satu yang dapat melawan kita. Ketika kita sendiri menyerahkan hidup kita kepada musuh kita. Tetapi Allah ada di pihak kita. Mari kita yakin. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukannya rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini mungkin kita merasa kalah. Mungkin kita dalam pemikiran kita, saya sudah kalah, saya sudah bangkrut, saya sudah sakit, saya sudah tidak bisa bangkit lagi. Tetapi firman Tuhan ini harus meyakinkan kita kembali bahwa Allah sudah di pihak kita. Siapa yang bisa melawan kita, ya kan? Nah, iblis boleh datang, manusia bisa datang melawan kita, tetapi Tuhan di pihak kita. Siapakah yang bisa melawan kita? Nah, sebenarnya ayat ini harus menjadi lebih personal dalam kehidupan kita. Jika Allah di pihak saya, saudara bisa menyebutkan nama saudara. Jika Allah di pihak Ari, siapakah yang bisa melawan Ari? Saudara harus menjadikan ayat ini sebagai ayat yang personal, sehingga saudara ditimbulkan keyakinan Allah di pihak saudara. Saudara selalu ada pembela, saudara selalu ada advokat dalam kehidupan saudara. Saudara ada selalu tangan yang akan mengangkat saudara dari mungkin lembah kekelaman, keterpurukan saudara. Saudara ada Allah selalu mengiring kehidupan saudara. Tidak ada yang bisa melawan saudara, karena Tuhan di pihak saudara. Di dalam Mazmur 118 ayat 6 mengatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Keyakinan ketiga, di ayat 32, Paulus menjelaskan dalam suatu pertanyaan yang retorik. Pertanyaan yang ingin menangkap perhatian manusia, perhatian saudara supaya yakin, dan dia kemudian menjawabnya dengan kebenaran yang luar biasa. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, saudara sekalian, ketika kita khawatir tentang masa depan kita, tentang berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, ya, bagaimana sekolah anak saya, bagaimana kehidupan rumah tangga saya yang banyak masalah, saudara, Rasul Paulus ingin mengatakan, hey, dia tidak menyayangkan anaknya yang terbaik di surga. Allah sendiri menjadi manusia, disalibkan, dikorbankan bagi keselamatan kita. Hey, apalagi yang tidak diberikan Tuhan kepada kita? Begitu sayangnya Tuhan mengaruniakan anaknya bagi dunia. Begitu sayangnya Allah kepada saudara yang saat ini sudah di dalam perjanjian dengan Tuhan. Apakah Tuhan menahan-nahan segala berkat, segala pemulihan, kesembuhan, mukjizat bagi kita? Tidak. Rasul Paulus ini menanyakan sesuatu sepertinya bodoh, tetapi kita harus mengetahui kebodohan kita untuk kita tahu, yakin akan kebenaran firman Tuhan. Allah mengasihi saudara dan saya. Kita harus yakin dalam kehidupan kita bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Bahwa Allah ketika kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita, seperti musuh-musuh kita, seperti iblis datang, Tuhan tidak akan membiarkan kita kalah. Karena Dia, Allah beserta kita. Dia, Allah, ada di pihak kita. Itu harus mendatangkan keyakinan dalam kehidupan kita bahwa Allah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita, karena Dia sayang kepada kita, karena kasih-Nya bagi kita. Itulah anugerah keyakinan di dalam kasih Bapa. Kita belajar anugerah keyakinan di dalam kasih Allah. Tidak ada yang bisa melawan kita. Yang kedua, kita belajar tidak hanya tidak ada yang bisa melawan kita, juga tidak ada yang bisa menggugat kita. Di dalam ayat 33-34 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Saudara, ini adalah pertanyaan-pertanyaan retorika yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ini adalah inti, sangat-sangat hakiki kebenaran firman Tuhan. Kita harus bisa menangkapnya, saudara. Saudara, apakah saudara pernah masuk ke dalam ruang sidang? Saya harap kita tidak pernah masuk ke ruang sidang sebagai tertuduh. Tetapi posisi saat ini, bacaan firman Tuhan di ayat 33 dan 34 menempatkan seakan-akan kita adalah tertuduh. Tetapi di sini kalau kita lihat di pengadilan ada hakim, ya, ada tertuduh, ada pembela tertuduh, ada penuntut tertuduh. Nah, kita seakan-akan pada saat ini diposisikan sebagai tertuduh dalam kehidupan iman kita. Kadang-kadang kita dalam posisi tertuduh karena kesalahan kita, karena ketidakmengertian kita, mungkin iman kita masih kecil, ya, sehingga kita dalam posisi tertuduh, dituduh oleh si iblis. Kita tahu iblis selalu akan menjerat kita, menuduh kita, ingin membelenggu kita kembali. Nah, di sini firman Tuhan, sungguh-sungguh oleh kasih Bapa yang abadi, tidak ada yang bisa menggugat kita. Sekalipun kita diletakkan, diposisikan di kursi pesakitan atau tertuduh, tidak ada tuduhan yang mampu membelenggu kita kembali. Karena Kristus, firman Tuhan ini, Rasul Paulus sungguh-sungguh memberikan pertanyaan yang merupakan penegasan sebenarnya. Memberikan pertanyaan yang merupakan jawaban itu sendiri. Nah, saudara, apa yang tertuduh? Keyakinan kita di dalam gugatan akan keselamatan kita, tentang status kita. Nah, saudara, dikatakan siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Saudara, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita dituding, ya, kesalahan kita sedikit, kita sudah kehilangan status sebagai anak Allah. Kita melakukan dosa, kesalahan, ya, orang-orang sudah menuduh, iblis sedang menunjukkan tangan, lihat kamu anak Allah, kamu tidak layak lagi menjadi anak Allah, kamu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Gugatan-gugatan seperti itu sering terjadi bagi orang-orang pilihan. Nah, dikatakan, apakah Allah akan menggugat mereka? Karena Allah sendiri membenarkan mereka. Siapakah akan menghukum mereka? Allah. Allah sendiri yang membela mereka. Saudara, kita punya hakim yang baik, hakim yang mengenal kehidupan kita, yang sudah menyerahkan diri kita kepada Dia yang menyelamatkan kita. Nah, saudara, jawaban itu sebenarnya tidak ada. Allah sendiri yang sudah membenarkan kita, yang sudah mengangkat kita, apakah Dia akan menghukum kita? Membuang kita kembali? Tidak. Dia sudah menyerahkan anaknya, kasih-Nya mengikat kita. Itulah keyakinan yang harus kita miliki. Saudara sekalian, di dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di sini saya berbicara tentang status kita sebagai anak Allah. Kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan, karena kesalahan kita, dosa kita, kita sendiri kadang-kadang menghukum kita. Oh, saya sudah bukan anak Allah lagi. Saya sudah ditinggalkan oleh Allah. Tidak, saudara, kasih Allah yang kekal itulah harus menjadi keyakinan kita. Itu harus menjadi anugerah dalam kehidupan kita, bahwa dosa kita sudah diampuni dan Allah akan mengampuni dosa kita. Memang dalam kehidupan kesalahan kita, Tuhan kadang-kadang menghukum kita, karena hukuman kita di dunia ini, bukan di neraka nanti, karena kita milik Tuhan. Yang saya ingin bicarakan adalah status kita sebagai anak Allah. Karena kesalahan kita tidak kehilangan status kita sebagai anak Allah. Kita memang mengalami proses pengkudusan, tapi secara status kita sudah kudus secara rohani karena darah Kristus. Proses pengkudusan untuk kita hidup di dalam Tuhan, iman yang bertumbuh itu mengalami proses. Tetapi jangan sampai kita memasuki masa tuduhan akan status kita sebagai anak Allah. Karena status kita sebagai anak Allah sudah diikat oleh kasih Kristus. Iblis akan selalu menggugat itu dan menuduh saudara, menunjukkan jari saudara, sehingga saudara sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan dan merasa tidak
ada artinya di hadapan Tuhan, dan kehidupan saudara menjadi pasif dan menjadi lumpuh sebagai anak Tuhan. Itu yang diinginkan oleh iblis. Saudara sekalian, ilustrasinya seperti ini, saudara. Kita percaya seperti anak kecil yang menggantungkan tangannya kepada ayahnya. Dan suatu saat memang kadang-kadang kita merasa letih, lesu, dan tidak mampu lagi, dan kita terlepas dari tangan Bapa. Kita mengatakan, oh saya tidak kuat. Memang kita tidak kuat. Kita perlu kasih itu. Ingat, kasih tangan Allah Bapa selalu mengangkat kita, memegang tangan kita. Itu tidak pernah akan terlepas, saudara. Sekalipun banyak gugatan dari si iblis. Keyakinan kita akan kegugatan status kita, kita harus yakin. Tidak ada yang bisa menggugat kita, karena Allah sudah membenarkan kita. Keyakinan kedua dari ayat ke-33 tadi, dia mengatakan, itu berbicara tentang gugatan akan keselamatan. Nah, ini sangat penting sekali, saudara sekalian. Kita harus tahu kasih itu di dalam Kristus Yesus. Ini adalah kristologi bagi iman kita. Dikatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Pertanyaan mendatangkan keyakinan bahwa Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah duduk di sebelah kanan Allah, dan juga menjadi pembela kita. Saudara, ini adalah ayat-ayat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kebenaran harus kita pegang. Ketika gugatan tentang keselamatan kita, kita harus tahu ini adalah kebenaran hakiki yang mengawali keselamatan kita. Ya, dosa kita, dosa-dosa kita, bahkan dosa dari bawaan daripada Adam harus dihukum. Hukumannya adalah di kayu salib. Yesus, perhatikan 4 hal ini. Karena penyalipannya, Kristus Yesus telah mati bagi kita. Salib Kristus adalah dasar untuk keyakinan keselamatan kita. Kedua, karena kebangkitannya, dikatakan bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Kebangkitan adalah bukti bahwa Allah Bapa menerima pembayaran anaknya, tebusan dosa kita. Kebangkitannya. Yang ketiga, karena kenaikannya yang juga duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu mendatangkan kekuatan bagi kita bahwa suatu saat kita ada di tempat itu bersama Tuhan. Dan dikatakan karena syafaatnya yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, Yesus saat ini kita harus yakin dia adalah pengacara, pembela kita, advokat kita dalam kehidupan kita menghadapi gugatan, tuntutan daripada si iblis dari dunia ini yang ingin menjatuhkan kita sebagai umat Tuhan. Di dalam Ibrani 7:25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Di tengah tuduhan, gugatan, kecaman, kita memiliki pembela, pengantara, pendoa syafaat, gembala agung yang baik itu bagi setiap kita. Dia mengerti kita karena kita adalah domba-dombanya. Dia mengerti kekuatan kita yang terbatas. Makanya kita harus selalu tergantung kepada Tuhan dan penyelamat kita, pembela kita dalam setiap kehidupan kita menghadapi masa-masa sulit, masa-masa hinaan, masa-masa oposisi, masa-masa penganiayaan. Saudara, itulah anugerah di dalam keyakinan akan kasih Bapa yang kekal. Di dalam Yesaya 54 ayat 17 mengatakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Berpegang terus pada keyakinan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan terus akan memegang kehidupan kita. Allah yang tidak menghukum kita, Allah juga yang tidak akan meninggalkan kita. Jangan salah, saudara, kita merasa dilumpuhkan oleh rasa bersalah. Ya, kita punya Tuhan. Kalau manusia dunia, seorang anak bersalah, melakukan kesalahan kepada bapaknya, dia pasti datang kepada orang tuanya untuk minta maaf. Dan kemudian seorang ayah yang baik akan mengampuni. Dan kemudian
berdamai kembali dengan anaknya walaupun sebelumnya ada ketegangan. Demikian Allah Bapa kita yang maha baik itu. Ya, memang ketika kita melakukan kesalahan, kita terseret oleh dunia ini, ketika kita kembali kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, kita akan diampuni dan kemudian kita akan menerima shalom dari Tuhan kembali. Anugerah keyakinan di dalam kasih Bapa mengikat kita akan selama-lamanya. Anugerah keyakinan di dalam kasih Allah Bapa yang abadi. Kita belajar tidak ada yang bisa melawan kita, tidak ada yang bisa menggugat kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita. Jika Allah di pihak kita, bukan saja tidak ada yang dapat melawan kita, saudara sekalian, tidak ada yang berhak menggugat kita, dan juga tidak ada yang punya keyakinan untuk dapat memisahkan kita. Di dalam ayat 35-37 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat-ayat ini dimulai dengan suatu pertanyaan yang sangat penting, yang sering kalau kita miss, kita lupakan, kita tidak mengerti, akan mempengaruhi jalan kehidupan iman kita, saudara. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah saudara yakin? Jawaban saudara, jawabannya adalah tidak. Karena kasih Kristus disertai dengan kuasa, otoritas daripada Kristus sendiri. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pertanyaan ini harus kita jawab dengan yakin. Tentu saja jawabannya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah semua tentang penderitaan kehidupan kita, penganiayaan, keadaan kita yang mungkin miskin, keadaan kita yang mungkin selalu tertekan? Karena kita sudah di dalam kasih Kristus. Dikatakan firman Tuhan, oleh karena kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita, kita harus hidup sebagai lebih daripada pemenang. Itulah yang harus kita yakini dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah itu harus mendatangkan keyakinan yang tak terpisahkan. Kasih Allah yang ilahi, yang eterno, yang kekal itu mengikat kita. Itu harus mendatangkan keyakinan bagi kita. Ini adalah kenyataan daripada Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah Bapa, sehingga saudara dan saya sudah menjadi anak Allah. Kita telah dikasihi, dan kasih itu tidak dapat terpisahkan dengan kita oleh apapun di dalam dunia ini. Bahkan kasih itu membuat kita lebih daripada pemenang. Nah, saudara kasih sekalian, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Berarti kita tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Ketika Allah berkata, aku akan menyertai engkau selamanya, berarti kasih itu menyertai kita selama-lamanya. Berbicara Allah adalah kasih. Mungkin saudara mengatakan, oh, aku merasa tidak dikasihi Allah. Aku merasa saya tidak mengasihi Allah. Salah, saudara. Bukan tentang kasih kita kepada Allah, tetapi kasih Allah kepada kita, yang telah mengasihi kita, yang itu menyebabkan kita diikat selama-lamanya sampai penebusan hari Tuhan. Itu adalah kasih Allah kepada kita. Kasih kita tidak bisa kita banggakan. Kasih kita fluktuatif, kadang on, kadang off. Kadang-kadang kita merasa happy untuk mengasihi Allah, oh begitu dekat dengan Allah. Suatu saat ketika menghadapi masalah dan tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan, seakan-akan kita tidak merasakan kasih Allah, dan kita tidak bisa mengasihi Allah. Mari hari ini kita harus belajar. Ini adalah anugerah, kepastian, keyakinan akan kasih kekal Allah kepada kita. Sehingga demikian kita bisa mengasihi Allah. Sehingga demikian kita hidup di dalam kemenangan. Sehingga demikian kita tidak lagi merasakan terpisahkan oleh apapun di dalam dunia ini. Penderitaan oleh iblis, oleh apapun, tidak lagi terpisahkan oleh dunia ini. Saudara, dengan kasih Allah, dari kristologi yang kita
tadi bahas tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, syafaat Kristus, salib Kristus, itu harus merupakan jaminan dalam kehidupan kita akan kasih Allah dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, tidak hanya kita harus yakin karena kasih Allah, dan juga yakin akan kasih Allah yang memberikan kemenangan. Ayat 37 tadi mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata lebih dari pemenang ini, bahasa Yunania, hupo nikeo. Hupo itu super sudah. Nikeo itu, kalau kita tahu merek alat olahraga Nike, itu adalah pemenang, saudara. Saya harap ketika kita melihat tanda Nike itu, merek Nike itu, mengingatkan kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Mengingatkan kita akan Roma 8 ayat 37, bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, inilah keyakinan kita, bahwa kita tidak bisa dipisahkan oleh karena kasih Kristus itu. Roma pasal 8 ini ditutup oleh 2 ayat sebagai berikut. Di ayat ke-38 dan 39 mengatakan, sebab aku yakin. Saudara sekalian, Paulus saat ini sudah mengungkapkan dia, personalnya dia. Kata ganti pertama, aku. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat-ayat ini seharusnya menguatkan kita, memberikan motivasi kita, membangkitkan semangat hidup kita saat ini dengan iman yang berjalan di dalam kasih Kristus. Keyakinan ini adalah merupakan anugerah, saudara, merupakan milik saudara. Anugerah keyakinan, yakin, confident akan kasih Allah yang selalu secara konsisten, secara kontinu, selama-lamanya beserta kita. Saudara sekalian, Rasul Paulus ingin menyatakan kesaksian hidupnya. Saya yakin ketika dulu kehidupan saya di dalam Kristus, saat ini di dalam Kristus, yang akan datang pun akan selalu di dalam Kristus. Saudara, mari kita yakin dalam kehidupan kita dan menerima anugerah ini, sehingga kita selalu berjalan di dalam kemenangan-kemenangan. Karena kita yakin akan kasih Allah yang abadi dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa pertama, tidak ada yang akan melawan kita ketika Allah di pihak kita dengan kasih-Nya. Tidak ada yang bisa menggugat kita karena Allah sudah membenarkan di dalam kasih Kristus. Dan tidak ada apapun yang akan memisahkan kita karena ikatan kekal kasih Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya, saudara sekalian. Saudara harus tahu, setelah surat-surat Roma ini diberikan, mungkin sekitar 10 tahun, ketika kekristenan sedang berkembang di kekaisaran Roma, kita tahu ada penganiayaan yang luar biasa di bawah Kaisar Nero. Orang Kristen dibantai, dituduh, difitnah, melakukan kebakaran di kota Roma. Kemudian banyak orang Kristen dianiaya, dibunuh, dan kemudian ditangkap, dimasukkan untuk di dalam arena, melawan singa dan sebagainya. Kekejaman yang luar biasa, penganiayaan, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen pertama-tama. Tetapi firman Tuhan ini menguatkan mereka. Ketika mereka harus mati, mereka yakin kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Ketika harus berkorban, sacrifice, mereka yakin kasih Tuhan akan ada dalam kehidupan mereka, akan menjadi kesaksian kehidupan mereka. Dan kita, saudara dan saya, hari ini ada, gereja Tuhan hari ini adalah kesaksian mereka yang yakin akan anugerah keyakinan kasih Allah selama-lamanya mengikuti umat Tuhan. Saudara sekalian, mari kita hidup berjalan dengan keyakinan ini dan jadikan itu, percaya ini adalah anugerah. Bukan sekedar berkat, tetapi anugerah diberikan untuk menguatkan kita, untuk agar kita berjalan dengan iman yang tetap yakin keadaan apapun kehidupan kita. Haleluya. Ini adalah pembelajaran untuk kita miliki. Saudara sekalian,
Saya ingin simpulkan, kalau saya boleh bertanya seperti Rasul Paulus bertanya, pertanyaan retorika, siapakah yang melawan kita hari-hari ini? Karena Tuhan melindungi kita. Yang hanya bisa melawan kita adalah Tuhan, tapi Tuhan melindungi kita. Siapakah yang akan menahan kita dari berkat Tuhan? Tuhan menyediakan bagi kita. Siapakah yang akan menggugat kita? Tuhan membela dan memurnikan kita. Siapa ingin mengutuk kita, menghukum kita? Allah, kebenaran kita. Yesus Kristus adalah jaminannya. Siapa yang akan memisahkan kita? Yesus mempertahankan kita di dalam kasih-Nya. Mari kita percaya dengan iman yang lebih lagi dan great milik pusaka saudara, anugerah kepastian di dalam kasih abadi Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kasih-Mu sudah terbukti Tuhan, karena Engkau sendiri adalah kasih Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari kehidupan kami Tuhan, mungkin kami merasa terpisah, mungkin kami memisahkan diri, tapi kami tahu Tuhan, sekalipun kami berusaha, sekalipun dunia sudah mengikat kami tahu oleh darah Kristus kami akan diikat oleh kasih Tuhan selama-lamanya. Kasih agape, kasih Kristus di dalam jaminan Roh Kudus mengikat kami selama-lamanya menjadi milik pusaka kami. Hamba berdoa untuk memberkati setiap jemaat Tuhan, agar kami mengerti Tuhan, agar kami menjalani hidup di dalam anugerah ini Tuhan, sehingga ketika kami harus masuk lembah kekelaman Tuhan, kami tahu ada anugerah kasih. Yakin benar, kasih itu akan menyertai kami, kasih itu akan membalut hati kami, kasih itu akan menghibur kami, kasih itu akan membawa kami melalui hari-hari kami yang mungkin berduka, hari-hari mungkin yang mengalami kesusahan, penganiayaan. Kasih-Mu yang akan menjamin kami memiliki kemenangan demi kemenangan. Kasih-Mu akan menjamin bahwa Engkau ada di dalam pihak kami. Tiada yang bisa menggugat kami, tiada yang bisa melawan kami, karena kasih-Mu tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Rahmat-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Selalu Engkau sertai kami di setiap langkah hidup kami. Hanya puji dan sembah kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami berserah karena kebaikan-Mu ya Tuhan selalu memberkati kami. Haleluya. Amin. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam kehidupan saudara. Buka hati saudara, renungkan firman Tuhan ini, baca kembali di dalam Roma 8, terutama di bagian akhir yang berbicara bahwa tidak ada satupun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya percaya firman Tuhan menguatkan iman saudara, akan semakin kuat kita memiliki dasar di dalam Kristus, dasar janji Kristus, dasar perjalanan iman kita, dasar untuk kita ketika menghadapi tantangan, tidak hanya tantangan hidup, tetapi tantangan dari iblis yang melawan kita. Kita yakin di dalam Tuhan, dan kita tidak akan terseok-seok, terkeok-keok, dan kemudian terpincang-pincang jalan dalam kehidupan iman kita. Kita harus memiliki kepala yang tegak berjalan, apapun masa kehidupan kita, musim kehidupan kita yang tidak mengenakan, tapi kita tahu kasih Tuhan akan selalu ada. Kasih Tuhan akan selalu melegakan hati kita. Kasih Tuhan akan mengikat kita. Kasih Tuhan akan mengangkat kita. Kasih Tuhan akan memberkati keluarga kita. Haleluya, saudara sekalian. Saya tutup dengan satu firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini Rasul Paulus mengatakan, aku yakin sepenuhnya. Dia kembali yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus Kristus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita masih hidup dalam dunia, kita masih mengalami proses pengkudusan, tetapi satu hal, kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita lebih percaya iman kita, lebih lagi berjalan di dalam keyakinan akan anugerah ini, bahwa kasih Allah mengikuti kita selama-lamanya. Haleluya, saudara, kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah tengah minggu ini. Kalau saudara ada doa, saudara bisa menghubungi kami, saudara bisa ketik di bagian komen ataupun mengirimkan ke WhatsApp gereja. Saya akan berdoa bagi hari ini secara khusus. Saya akan berdoa bagi ulang tahun ICA yang ke-50 tahun
ya, dan kemudian saya akan berdoa bagi yang sakit, ya, secara general. Dan hari ini Tuhan memberikan dua perkara pokok doa tentang sakit, yaitu bagi mereka yang sakit ginjal dan bagi mereka yang mengalami gangguan di telinga mereka. Nah, saudara sekali, mari kita berdoa. Kalaupun saudara mengalami sakit-sakit tertentu di bagian tubuh saudara, letakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara dan percaya kasih Allah memberikan kemenangan saudara akan sakit penyakit saudara, memberikan kemenangan akan segala yang saudara alami hari-hari, kesusahan hati, ya, hati yang hancur, mengalami stres dan sebagainya. Tuhan di dalam kasih-Nya ingin memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, menyatakan mukjizat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan atas kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengasihi, Kasih-Mu yang membalut luka hati, Kasih-Mu yang menerima kami kembali Tuhan, Kasih-Mu yang mengampuni kami Tuhan, Kasih-Mu Tuhan yang menghapuskan air mata kami Tuhan, Kasih-Mu yang melengketkan kembali Tuhan hubungan-hubungan keluarga yang mungkin retak Tuhan, Kasih-Mu Tuhan yang membawa kami ke dalam gereja kembali, Kasih-Mu yang menghantar kami ke dalam persekutuan orang-orang kudus Tuhan. Hanya kasih-Mu yang mampu Tuhan, bukan manusia, bukan kekuatan kami. Kasih-Mu kami perlukan, karena kasih-Mu adalah Allah sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat hari ini secara khusus hamba ingin berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan, apapun sakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah, kasih kesembuhan turun atas setiap mereka Tuhan. Engkau melihat mereka meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir kesembuhan, Tuhan mengalir kesembuhan terjadi bagian tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan hamba secara khusus mendoakan bagi mereka yang mengalami sakit, gangguan ginjal, batu ginjal, apapun itu Tuhan, yang cuci darah sekalipun Tuhan karena kegagalan ginjal mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membentuk buah ginjal itu, Engkau yang menciptakan ginjal itu Tuhan, kesempurnaan terjadi kembali atas ginjal itu Tuhan. Segala batu, segala kerusakan disempurnakan, disembuhkan, segala batu disinakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba boleh menyatakan kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi atas ginjal-ginjal yang mengalami segala kerusakan, segala kesakitan, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga hamba ingin berdoa bagi mereka mengalami gangguan pada telinga Tuhan, mengalami telinga yang berdenging, telinga yang mungkin hari-hari tidak mendengar, bahkan mereka yang tuli selama hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau buka Tuhan, Engkau buka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa mendengar kembali, berfungsi kembali dengan baik Tuhan. Gendang-gendang telinga mereka di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan atas telinga itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga ingin berdoa bagi mereka khususnya terbaring di rumah sakit Tuhan. Hampiri mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, jamah hidup mereka, sembuhkan mereka, percepat pemulihan mereka, percepat Tuhan segala apa yang mereka harus lakukan, mereka harus jalani Tuhan, operasi ataupun diagnosa apapun Tuhan, percepat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendatangkan kesembuhan pada saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kita akan berdoa khususnya saudara untuk gereja ICA yang berulang tahun ke-50 tahun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan atas gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang mengalir, berkat-Mu Tuhan, rema-Mu yang Engkau turunkan setiap saat di dalam setiap ibadah, setiap kelas, setiap pertemuan Tuhan. Karena Engkau mengasihi gereja ini Tuhan. Kami boleh melihat ke belakang dan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh melihat belakang Tuhan, untuk kami melihat kasih-Mu, untuk kami boleh menapak ke depan dengan semua pengharapan Tuhan. Kami tahu gereja ini dibentuk oleh Engkau Tuhan. Gereja ini boleh berjalan Tuhan oleh Engkau Tuhan, dan kami percaya gereja ini akan menghadapi masa depan di dalam Engkau, karena gereja ini Tuhan, ICA,
Hong Kong ini milik Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pemimpin, dari Pastor Edmond, dari semua board member, semua pastor, semua pemimpin, dan semua staf Tuhan. Kami memiliki satu visi, satu pandangan di dalam Yesus Kristus. Kami boleh bekerja sama di dalam kuasa Roh Kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ICA di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, sebelum kita berpisah, mari kita menerima berkat Tuhan. Sejenak angkat tangan saudara, menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah memberkati umat pilihannya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami menengadah tangan kami, hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima Tuhan berkat perlindungan, berkat kasih karunia, dan berkat shalom ini Tuhan yang akan mengawali kehidupan roh kami, kehidupan jiwa kami, dan kehidupan tubuh jasmani kami dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara sekalian, tetap maju, tetap yakin di dalam kasih Allah selama-lamanya, mengikuti kehidupan kita sampai pada hari Tuhan, sehingga kita boleh berkarya untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun saudara berada, beribadah, bergereja. Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan.